Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan mulai membahas sebuah kitab fikih yang ringkas tetapi cukup lengkap, yang berjudul Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah. Terjemahan bebasnya adalah belajar fikih secara mudah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Buku ini disusun oleh sekelompok ulama, para pakar di bidang fikih, para profesor, doktor di bidang ilmu syar'i, khususnya bidang fikih. Sebagaimana insyaallah akan kita sebutkan nanti nama-nama para ulama tersebut. Di pertemuan ini insyaallah ta'ala kita akan membahas muqaddimah dan pengantar dalam mempelajari ilmu fikih. Dan di antara keistimewaan buku ini diberikan rekomendasi dan kata pengantar oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama besar di abad ini. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama di Kerajaan Arab Saudi. Beliau memberikan muqaddimah terhadap buku ini ketika beliau masih menjabat sebagai Menteri Agama sekaligus sebagai pejabat pembina di percetakan yang mencetak buku ini. Maka saya bisa meringkaskan muqaddimah yang beliau sebutkan menjadi 4 poin. Menjadi 4 poin. Dari muqaddimah yang beliau sebutkan ditambah muqaddimah dari penerbit menjadi 4 poin. Poin yang pertama, beliau menjelaskan tentang pentingnya belajar dan mengajarkan ilmu agama. Pentingnya belajar dan mengajarkan ilmu agama. Karena orang-orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya Allah ingatkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Ini adalah sebuah pertanyaan, bukan untuk meminta jawaban, tapi untuk menjelaskan dan mengingkari kesamaan antara orang berilmu dan tidak berilmu. Jadi diingkari oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tentu tidak sama antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Apa perbedaannya? Perbedaan yang paling mendasar adalah orang yang berilmu
amalannya dibangun di atas dasar ilmu. Orang yang berilmu, amalannya dibangun di atas dasar ilmu. Sedangkan orang yang tidak berilmu, amalannya tidak dibangun di atas dasar ilmu, di atas dasar kebodohan. Dan jemaah sekalian, dalam perkara dunia saja, kalau kita berbuat sesuatu tanpa ilmu, itu akan mendatangkan musibah dan malapetaka. Terlebih lagi dalam perkara agama. Orang yang beragama, yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, itu hanyalah melakukan perbuatan buruk, bukan perbuatan baik. Padahal niatnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, man abadallaha bijahlatin afsada aktsara mimma aslah. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan dasar kejahilan atau kebodohan, maka dia lebih banyak berbuat kerusakan daripada melakukan perbuatan baik. Mereka melakukan perbuatan buruk, tapi mereka sangka sedang melakukan perbuatan baik. Ini bahaya orang yang beramal tanpa ilmu. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga pernah mengatakan, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah pangkal segala keburukan. Maka disinilah pentingnya ilmu, agar amalan kita dibangun di atas dasar ilmu. Inilah yang membedakan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Begitu pula yang membedakan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Orang berilmu itu harusnya mengamalkan ilmunya. Kalau orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, dan orang yang tidak berilmu juga tidak beramal, maka apa bedanya kalau begitu? Jadi kita harus beramal, dan amalan kita harus dibangun di atas dasar ilmu. Inilah yang membedakan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Betapa pentingnya jemaah sekalian permasalahan ini. Maka inilah yang setiap hari kita minta dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla di dalam doa kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan atas mereka. Pertanyaannya jemaah sekalian, nikmat apa yang Allah berikan atas mereka? Yaitu kepada para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tidak lain, nikmat ilmu dan amal. Nikmat ilmu dan amal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat itu? Rasulullah SAW menafsirkan sendiri. Sebagaimana dalam hadis Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu diriwayatkan At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, al-maqdub alaihimul yahud wad-dolinan nasara. Orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi, dan orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Para ulama mufassirin menjelaskan, mereka Yahudi dimurkai karena mereka memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Sedangkan orang-orang Nasrani itu tersesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Jadi subhanallah, inilah yang kita mohon perlindungan kepada Allah setiap hari dalam sholat kita, agar kita tidak termasuk dalam golongan orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan juga agar kita jangan termasuk dalam golongan orang yang beramal tanpa ilmu. Dan kita mohon kepada Allah agar kita termasuk golongan yang berilmu dan beramal. Itulah golongannya para nabi dan rasul, para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Jadi tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kemudian Syekh juga menyebutkan sebuah hadis
yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Jemaah sekalian, andai satu hadis ini saja yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan mempelajari ilmu agama, maka ini sudah cukup untuk menjadi cambuk yang keras bagi kita agar semangat belajar ilmu agama. Karena hadis ini menunjukkan orang yang belajar dialah yang akan diberikan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita belajar sedikit, maka sedikit kebaikan kita. Kalau kita tambah belajar, bertambah pula kebaikan kita. Kalau kita nggak belajar sama sekali, maka kita tidak akan memiliki kebaikan apapun. Sebagaimana juga kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam Fathul Bari ketika beliau menjelaskan hadis ini, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawaidal Islam wa ma yattasilu biha minal furu' faqad hurimal khair. Mafhum hadis ini, kata beliau, adalah barang siapa yang tidak melakukan tafaqquh fid din, yaitu tidak mempelajari dasar-dasar Islam, tidak pula cabang-cabang yang terkait dengannya, maka sungguh dia telah diharamkan untuk meraih kebaikan apapun. Jadi naudzubillah, kalau seseorang tidak belajar sama sekali, dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun. Maka ingatlah jemaah sekalian, baik dan tidaknya kita di sisi Allah bergantung pada pemahaman kita terhadap agama. Dan pemahaman agama itu tidak datang dengan sendirinya, harus dengan belajar. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu hanyalah didapat dengan menuntut ilmu. Sedangkan al-fiqhu, pemahaman dalam agama, hanyalah didapat dengan tafaqquh, usaha, belajar agar memahami agama. Jadi bukan datang begitu saja menjadi orang yang paham agama, tapi harus dengan belajar. Dan Allah tidak menyia-nyiakan usaha kita belajar. Semakin keras kita berusaha, maka insya Allah semakin besar pula anugerah ilmu yang Allah akan berikan kepada kita. Sebagaimana janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, yaitu jalan-jalan kepada kebaikan, jalan-jalan menuju kepada surga. Sebagaimana juga dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Terlebih lagi jemaah sekalian, setelah kita belajar dan kita amalkan ilmu yang sudah kita pelajari, lalu kita ajarkan kepada orang lain. Kita ajarkan kepada orang lain. Maka dengan itu berarti kita telah berusaha menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sejati. Karena Allah telah mengabarkan kepada kita, para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang melakukan tugas beliau, yaitu mengajarkan ilmu yang sudah dia ketahui. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 108. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku mengajak kepada Allah, mengajarkan agama Allah, terutama ajaran tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas basirah, di atas ilmu yang terang. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga mengajak kepada Allah di atas basirah, dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya.
Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau adalah mengajak manusia kepada Allah, yaitu mengajarkan kepada manusia ajaran-ajaran yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan sembarang pengajaran. Pengajaran yang dibangun di atas dua dasar pokok, yaitu ikhlas dan ilmu. Ayat yang mulia ini, surat Yusuf ayat 108, mengajarkan kepada kita dua tonggak dalam pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, keikhlasan. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, bukan kepada diri sendiri, bukan agar orang memuliakan kita, bukan agar kita terkenal, bukan agar kita mudah dalam urusan-urusan dunia, karena sudah dikenal orang sebagai guru agama, sebagai seorang ustadz. Bukan pula mengajak kepada satu kelompok tertentu atau tokoh tertentu, tapi semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlas karena Allah. Ini tonggak yang pertama. Tonggak yang kedua adalah ala basiratin, di atas ilmu yang terang. Inilah pentingnya jemaah sekalian kita menuntut ilmu. Dakwah yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu. Betapa banyak orang yang berdakwah tapi hasilnya apa? Mereka bukan membuat perbaikan, malah merusak dari arah yang mereka kira sedang membuat perbaikan. Ini yang paling berbahaya. Ada orang-orang yang melakukan kerusakan, menyesatkan umat, tapi mereka mengira sedang memberikan pencerahan kepada umat. Kenapa? Karena dakwahnya tidak berdasarkan ilmu. Percuma saja punya semangat yang tinggi dalam berdakwah tapi tidak berdasarkan ilmu, maka itu bukan dakwah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan itu hanya akan merusak, bukan membuat perbaikan. Dan jemaah sekalian, kita juga mengetahui hidup kita ini sangat singkat sekali. Dan kesempatan untuk berbekal tentu sangat singkat sekali. Sementara perjalanan kehidupan setelah mati adalah perjalanan panjang. Maka sia-sia kalau hidup yang singkat ini lalu kita beramal tanpa ilmu. Atau kita tidak memiliki bekal yang cukup untuk perjalanan setelah kematian. Walaupun hidup kita singkat, tetapi Allah Azza wa Jalla yang Maha Penyayang memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan pahala yang melimpah. Pahala yang akan terus mengalir walaupun kita sudah mati. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila mati seseorang, terputus amalannya kecuali tiga. Kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Tiga amalan yang tidak terputus. Dan tiga hal ini semuanya kembali kepada ilmu. Semuanya kembali kepada ilmu. Bagaimana kita bisa bersedekah jariyah? Ilmu yang mengajarkan kepada kita. Bagaimana ilmu kita agar bermanfaat? Ilmu yang mengajarkan kepada kita. Bagaimana agar kita memiliki anak soleh? Kita membutuhkan ilmu untuk mendidik anak kita agar menjadi anak soleh. Betapa banyak orang tua yang malah menyesatkan anaknya karena dia tidak punya ilmu dalam memberikan pendidikan terhadap anaknya. Jadi subhanallah, dengan ilmu ini kita bisa meraih pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah pergi meninggalkan kehidupan ini. Juga dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada hidayah, mengajarkan satu kebaikan, mengajarkan satu ayat, satu hadis,
atau satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah, ini luar biasa pahala kalau kita berdakwah mengajarkan ilmu yang kita pelajari. Tapi ingat, sebaliknya juga dalam lanjutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Wa man da'a ila dhalalatin." Barang siapa mengajak kepada kesesatan. Dia berdakwah tanpa dasar ilmu. Dia mengajarkan sesuatu tidak berdasarkan ilmu, maka pada hakikatnya dia mengajak kepada kesesatan. Apa yang akan dia dapatkan? Kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yankusu dzalika min athamihim syai'an. Maka dia mendapatkan dosanya seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi subhanallah, kalau misalkan di Facebooknya followernya banyak, di YouTube-nya followernya banyak, kemudian dia ajarkan kesesatan, semakin banyak orang yang mengikuti kesesatannya, dosanya pun akan semakin besar. Iya. Inilah jemaah sekalian, penjelasan singkat tentang pentingnya belajar ilmu agama secara umum dan ilmu fikih secara khusus dari muqaddimah Syekh Saleh Al-Syekh. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, beliau menjelaskan kepada kita keistimewaan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah yang sedang kita bahas, dipandang dari sisi penyusunannya. Ini bagian yang kedua dari muqaddimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Keistimewaan kitab yang sedang kita bahas, Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah, dilihat dari sisi penyusunannya. Maka paling tidak ada 5 poin yang beliau sebutkan. Yang pertama, kitab ini disusun berdasarkan keputusan resmi dari pemerintah. Subhanallah. Ini termasuk kewajiban setiap pemerintah kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan pemerintah Arab Saudi memberikan contoh kepada kita melalui Departemen Agamanya, memerintahkan, meminta, memohon kepada para ulama untuk menyusun buku ini. Ini yang pertama. Yang kedua, buku ini ditulis oleh sekelompok ulama yang dalam dunia akademis telah mencapai puncak pendidikan tertinggi. Walaupun tentu ilmu seseorang tidak mesti diukur dengan titelnya, tetapi paling tidak itu menunjukkan kepada kita dia memiliki ilmu. Maka disebutkan dalam buku ini disusun oleh 4 orang profesor doktor dalam bidang ilmu agama Islam, khususnya dalam bidang fikih. Yang pertama, Profesor Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi. Yang kedua, Profesor Dr. Faihan bin Shali Al-Matiri. Yang ketiga, Profesor Dr. Abdul Karim bin Sunaitan Al-Umari atau Al-Amri. Yang keempat, Profesor Dr. Abdullah bin Fahad Asy-Syarif Al-Hajiri. Jadi 4 orang ulama bergelar profesor doktor dalam bidang ilmu agama Islam. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat dan hadis-hadisnya itu diteliti kembali oleh Dr. Abdul Aziz Mabruk, Profesor Dr. Abdul Aziz Mabruk. Jadi beliau meneliti kembali ayat-ayat dan hadis-hadis dalam kitab ini. Dipastikan hadis-hadis yang disebutkan adalah hadis-hadis yang sahih. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, diteliti kembali kitab ini setelah ditulis, sebelum diterbitkan, diteliti kembali oleh 2 orang ulama, profesor dan doktor pakar di bidang fikih. Yang pertama, Profesor Dr. Ali bin Muhammad Nasir Faqihi. Beliau guru kita, pengajar di Masjid Nabawi juga, termasuk ulama senior di kota Madinah saat ini. Yang kedua, diteliti kembali juga oleh Dr. Jamal bin Muhammad As-Sayyid.
Ini yang keempat. Jadi kitab ini diteliti kembali sebelum diterbitkan oleh para ulama yang juga pakar di bidang fikih. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, buku ini dicetak oleh lembaga percetakan resmi negara salah satu yang terbaik di dunia, yaitu Mujamma' Malik Fahad yang ada di kota Madinah, yang spesialisasi utamanya menerbitkan buku-buku agama, tapi lebih spesifik lagi menerbitkan Al-Quran dalam bahasa Arab atau dalam kitab aslinya, dan Al-Quran terjemahan sudah mereka terbitkan dalam puluhan bahasa dunia ini. Jadi ini termasuk percetakan terbaik di dunia saat ini, Mujamma' Malik Fahad yang ada di kota Madinah. Baik, ini 5 poin keistimewaan buku ini kalau kita pandang dari sisi penyusunannya. Baik, ini bagian yang kedua dari Muqaddimah Syekh Saleh Al-Syekh. Bagian yang ketiga, keistimewaan buku ini dilihat dari sisi isinya. Keistimewaan buku ini dipandang dari sisi isi buku. Maka Syekh menyebutkan ada 5 keistimewaannya. Ada 5 keistimewaannya. Yang pertama, at-taharri al-balik fi sihhati ma tubna alaihi al-ahkam al-fiqhiyah min ahadithi wa athari fi kulli mas'alatin. Usaha yang maksimal untuk memastikan kesahihan hadis-hadis dan athar dalam setiap permasalahan yang disebutkan di dalam hadis ini yang menjadi sandaran dalam hukum-hukum fikih. Ini yang pertama. Jadi memastikan kesahihan hadis-hadis dan athar yang terdapat dalam buku ini. Yang kedua, syumuluhu wasti'abuhu li jami'i abwabil fiqh wa masailihi allati laisa lil muslim ginan anha. Ketercakupan buku ini meliputi seluruh bab fikih dan permasalahan-permasalahan terpenting yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Jadi para ulama penulis buku ini telah berusaha semampu mereka untuk mengumpulkan semua bab fikih dan permasalahan terpenting yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Walaupun tentu enggak semua permasalahan, tapi yang paling pentingnya. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wuduhu ibaratihi wa yusru uslubihi liyantafi'a bihi talabatul ilmi faman dunahum min amatil muslimin. Jelasnya ungkapan dan mudahnya tata bahasa dalam buku ini agar para penuntut ilmu bisa mendapatkan manfaat, begitu pula umumnya kaum muslimin. Jadi walaupun orang-orang awam, bukan orang yang berkonsentrasi menuntut ilmu, insyaallah ta'ala bisa ikut belajar buku ini karena mudah bahasanya. Kemudian yang keempat, dikkatu taqsimatihi wa suhulatul istifadah min mawdu'atihi wa dzalika bija'liha tahta unwanat tadullu 'alaiha wa tu'inu 'ala fahmiha. Kedetailan pembagian. Jadi penyusunan babnya itu detail. Dan mudahnya kita mendapatkan faidah dari tema-tema, yaitu disusun berdasarkan judul-judul atau tema-tema pembahasan sehingga memudahkan kita untuk memahaminya. Kalau bahasa kita sekarang, sistematis. Jadi buku ini disusun secara sistematis sehingga mudah dipelajari. Kebanyakan kaum muslimin itu merasa berat mempelajari buku-buku yang ditulis para ulama terdahulu. Karena ulama dahulu, ya mereka menulis sesuai dengan zaman mereka. Kalau zaman kita sekarang, orang akan mudah apabila dibuat secara lebih sistematis. Iya. Makanya orang dulu itu lebih pintar daripada orang-orang sekarang. Ya.
Yang kelima, tadammanuhu at-tanbih ala jumlatin minal mukhalafat asy-syar'iyyah allati rubbama waqa'a fiha katsirun minal muslimin imma jahlan au taqlidan. Buku ini juga membahas peringatan terhadap sejumlah penyelisihan syariat yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Apakah karena tidak tahu atau karena taklid, ikut-ikutan. Ini diantara keistimewaan buku ini. Buku ini juga menyebutkan sejumlah penyelisihan syariat atau kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat kaum muslimin, mungkin karena ketidaktahuan atau karena ikut-ikutan. Inilah jemaah sekalian, 5 keistimewaan yang terdapat dalam buku ini apabila kita pandang dari sisi isi buku. Baik, inilah 3 poin dari muqaddimah Syekh Saleh Al-Syekh. Poin yang keempat, kita ambil dari muqaddimah yang disebutkan oleh penerbit. 1 poin saja yang ingin kita ambil, yaitu manhajul amal fil kitab, metode penyusunan kitab ini. Ini bagus untuk dipahami. Ini akan membantu kita untuk mempelajari buku ini, kalau kita paham metode penyusunannya. Baik. Ada 11 poin. Ada 11 poin yang menjelaskan kepada kita tentang metode penyusunan buku ini. Yatalakhas manhajul amal fi hadzal kitab fi ma yali. Awalan, yang pertama adalah taqsimul mawdu'at ila kutubin ra'isah. Wa kullu kitabin yanqasimu ila abwabin. Wa kullu babin tahtahu masail. Wa dzalika taqriban wa tashilan 'alal mutali' fihi. Pembagian tema-tema pembahasan atau judul-judul kepada kitab-kitab induk, kepada kitab-kitab utama. Kemudian setiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Seperti kitab taharah, ada bab tentang air, bab tentang najis, bab tentang mandi, bab tentang wudu. Itu di kitab taharah. Dan setiap bab di bawahnya ada beberapa permasalahan. Jadi buku ini dibagi menjadi, setiap pembahasannya dibagi menjadi 3. Kitab, bab, dan masail. Kitab, bab, dan masail. Contoh tadi, kitab taharah, di bawahnya ada beberapa bab. Bab tentang air, bab tentang wudu, bab tentang mandi, bab tentang tayamum, bab tentang najis, dan lain-lain. Kemudian misalkan bab tentang air, di bawahnya ada beberapa permasalahan. Misalkan tentang hukum air bekas, air mustakmal, apa hukumnya? Kemudian hukum air yang tercampur benda suci. Kemudian hukum air yang tercampur najis. Baik, jadi itu disebut masail, permasalahan. Iya. Ini untuk mendekatkan dan memudahkan kepada pembaca atau yang mempelajari kitab ini. Baik, ini yang pertama. Tsaniyan, yang kedua, al-iqtisar 'alal masail al-muhimmah allati tad'u ilaiha al-haja fi kulli babin. Membatasi pembahasan hanya masalah-masalah terpenting saja yang dibutuhkan di setiap bab. Wa 'adamu dzikri tafri'at wal masail allati taqillul haja ilaiha, dan tidak menyebutkan pembahasan-pembahasan rincian dan permasalahan-permasalahan yang sedikit dibutuhkan oleh kaum muslimin. Jemaah sekalian, ini cara belajar untuk pemula. Pemula itu seperti kita semuanya, kalau baru belajar, kemudian dibahas terlalu merinci, malah itu akan membuat pikiran tidak fokus. Dan juga mengambil waktu yang terlalu panjang, sehingga kitabnya nggak selesai-selesai. Kitabnya nggak selesai-selesai sampai bosan, akhirnya berhenti belajar,
kemudian setahun lagi belajar mulai lagi dari awal. Jadi begitu-begitu terus. Maka itu bukan metode belajar yang baik. Metode belajar yang baik menyelesaikan kitab-kitab singkat yang ringkas, kemudian berpindah kepada kitab yang lebih tinggi lagi, yang lebih luas, dan seterusnya. Iya. Jadi memang buku ini sengaja ditulis untuk seluruh kaum muslimin, baik penuntut ilmu maupun orang yang awam. Kemudian yang ketiga, al-ikhtisar wa ikhtiyarul alfaz wal ibarat as-sahlah al-wadihah qadra al-imkan. Meringkas dan memilih lafaz-lafaz serta ungkapan-ungkapan yang mudah serta jelas sesuai kemampuan. Jadi orang yang baru belajar bahasa Arab pun insya Allah bisa ikut belajar karena kata-katanya mudah. Kalau ada kata-kata yang nggak dipahami, tinggal buka kamus. Kemudian yang keempat, al-iqtisar 'alal adillah al-mu'tamadah fi kulli mas'alatin. Membatasi pada penyebutan dalil-dalil yang menjadi umdah atau dalil utamanya pada setiap masalah. Karena dalil-dalil kan banyak. Namun yang disebutkan di sini hanyalah dalil utamanya. Dalil utamanya. Iya. Dan mungkin dalam pembahasan yang akan kita lakukan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan tambahkan sedikit dalil-dalil yang lain yang dibutuhkan. Begitu pula rincian-rincian yang kita pandang perlu untuk disampaikan. Kemudian yang kelima, al-iqtisar 'ala al-qauli rajih alladhi yad'amuhu ad-dalil fil masail al-mukhtalaf fiha. Membatasi pembahasan atau penyebutan pada pendapat yang paling kuat saja. Pendapat yang paling kuat tentu menurut para penulis rahimahumullah, yang didukung oleh dalil dalam permasalahan-permasalahan yang ulama berbeda pendapat padanya. Ini juga termasuk cara belajar yang baik bagi pemula. Ya, bagi pemula itu kurang tepat kalau dibahas secara lebih dalam aqwal ulama. Kalau cuma disebutkan begitu saja mungkin tidak apa-apa, tapi kalau dibahas detail, menurut pendapat Syafi'i hukumnya begini, dalilnya ini. Menurut pendapat Hanafi hukumnya ini, dalilnya ini. Kita sebutkan semua dalilnya, kemudian kita bantah satu persatu dalilnya. Itu bukan untuk pemula. Itu bukan untuk pemula. Yang pemula sangat bagus adalah dia tahu mana pendapat yang paling kuat. Dia tahu mana pendapat yang paling kuat dan dalilnya apa. Karena yang dituntut bagi kita adalah mempelajari sesuai dalil. Itu perintah Allah kepada kita. Itu perintah Allah kepada kita, mempelajari berdasarkan dalil. Iya. Dunal luju ila dzikril ara' wal aqwal wal khilaf fil mas'alah, tanpa menyebutkan pendapat-pendapat dan ucapan-ucapan para ulama serta perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Jadi bukan ini kitabnya. Kalau kita mau mempelajari lebih dalam khilaf ulama, nanti kita selesaikan kitab ini, baru kita pelajari kitab yang lebih tinggi seperti misalkan kitab Syarhul Muhadzab yang disusun oleh Imam Nawawi, atau kitab Al-Mughni yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Nah, itu disebutkan secara lebih lengkap. Baik, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, azul ayat al-Qur'aniyah wa tawthiquha wa dzalika bi dzikri ismi surah wa raqmil ayah bi jiwari kulli ayatin waradat fil kitab. Penyebutan ayat-ayat Quran dan memastikannya dengan menyebut nama suratnya, nomor ayatnya di setiap ayat yang disebutkan dalam kitab ini. Ini juga membantu para pemula dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketujuh, takhrijul ahadits an-nabawiyah. Takhrij hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab ini. Jadi insyaallah taala dalam kitab ini sudah dipastikan hadis-hadisnya adalah hadis-hadis sahih yang disusun atau diriwayatkan oleh para imam ahli hadis, sehingga memudahkan kita, tidak perlu lagi mencari status hadisnya sahih atau tidak.
Ya'zuha ila masadiri sunnah al-mu'tamadah, dan disebutkan sumber-sumber hadis ini yang mu'tamadah di kalangan ahlus sunnati wal jamaah, yang menjadi panduan di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Fa in kana al-hadits fi sahihain au ahadihima iktafaina bidzalik. Maka apabila hadis terdapat dalam as-sahihain, yaitu sahih al-Bukhari dan Muslim, atau di salah satu keduanya, kami cukupkan menyebutkan itu. Jadi ini metode para ulama. Kalau hadis itu ada dalam sahih Bukhari dan Muslim, maka para ulama mengatakan riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Atau riwayat Bukhari saja, para ulama mengatakan riwayat Bukhari. Kalau riwayat Muslim saja, para ulama mengatakan riwayat Muslim saja. Artinya, walaupun hadis itu diriwayatkan juga oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Ahmad, Malik, itu semuanya nggak perlu disebutkan. Ini kebiasaan ulama ahli hadis karena tingginya derajat Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi ini kebiasaan ulama. Dan termasuk kesalahan kalau hadis itu ada dalam riwayat Bukhari atau Muslim atau Abu Daud, lalu kita katakan hadis ini diriwayatkan Abu Daud tanpa menyebut Bukhari atau tanpa menyebut Muslim. Itu salah, itu tidak tepat. Iya. Tapi kalau kita hanya sebut riwayat Bukhari tanpa menyebut Abu Daud, itu sudah tepat. Kenapa? Karena tingkat ketinggian Bukhari dan Muslim itu diakui oleh seluruh ulama ahli hadis. Wa in lam yakun fi wahidin minhuma kharrajnahu min dawawinis sunnah al-masyhurah. Dan apabila tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka kami takhrij hadis-hadis tersebut dari kitab-kitab sunnah yang masyhur. Muqaddimina as-sunan al-arba'ah ala ghairiha, dengan mengedepankan sunan yang 4, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah daripada selainnya. Nah, ini juga metode para ulama. Jadi kalau kitab itu misalkan hadis itu ada dalam riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Malik dan Ahmad, maka Malik dan Ahmad nggak perlu disebutkan, kita sebut Abu Daud dan Tirmidzi saja sudah cukup. Dan apabila ada dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, lalu kita katakan diriwayatkan oleh Ahmad tanpa menyebut Abu Daud dan Tirmidzi, itu tidak tepat. Ya, karena ketinggian 4 kitab sunan ini, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ma'al hukmi ala ghairi ahadits as-sahihain wa bayani darajatiha, disertai dengan penjelasan hukum serta derajat kesahihan hadisnya, selain apabila hadis itu selain dari Bukhari dan Muslim. Jadi kalau hadis dari Bukhari dan Muslim itu nggak perlu disebutkan lagi derajat hadisnya, sahih atau hasan atau lemah. Tapi kalau selain Bukhari dan Muslim perlu disebutkan. Perlu disebutkan, ya, seperti riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai dan yang lainnya, itu kebiasaan para ulama perlu disebutkan apakah hadis itu sahih atau tidak. Karena ada cukup banyak hadis-hadis dhaif dalam 4 kitab ini, walaupun dibandingkan sahihnya itu jauh lebih sedikit. Hadis-hadis dhaif yang terdapat dalam 4 kitab ini dibandingkan dengan yang sahih jauh lebih sedikit. Namun untuk lebih memastikan kita dan menenangkan hati kita, perlu disebutkan derajat hadisnya. Wa dzalika min kalami a'immati sya'an fi dzalik al-mutaqaddimina minhum wal mu'asirin, yaitu dengan menyebutkan ucapan para ulama yang ahli dalam bidang ini, baik ulama terdahulu maupun ulama di zaman sekarang. Jadi di antara usaha para penulis kitab ini, mereka bukan hanya membuka buku-buku fikih, mereka juga membuka buku-buku hadis ditambah dengan buku-buku penelitian hadis. Jadi bukan hanya sekedar buku-buku hadisnya, tapi mereka juga membuka buku-buku ulama yang telah meneliti hadis tersebut sahih atau tidak. Ini tentunya sebuah karya yang luar biasa yang memudahkan kita kaum muslimin untuk mempelajarinya. Ya. Betapa banyak buku-buku fikih yang kita masih harus memastikan dulu hadis yang disebutkan di situ sahih atau tidak. Tapi dalam kitab ini insyaallah taala para penulis telah berusaha semampu mereka untuk memastikan hadis-hadisnya sahih. Kemudian yang ke-8, syarhul kalimat wal mustalahat al-gharibah allati tahtaju ila bayanin wa idahin. Penjelasan kata-kata dan istilah-istilah yang
baru. Istilah-istilah yang baru atau yang mungkin tidak diketahui oleh kaum muslimin yang membutuhkan penjelasan dan keterangan. Ini juga diterangkan. Jadi ada kalimat-kalimat, istilah-istilah para ahli fikih yang mungkin berbeda dengan istilah dalam bahasa Arab. Itu perlu diterangkan juga. Itu perlu diterangkan. Sebagaimana insyaallah akan kita pelajari dalam buku ini. Wallati taridu athna at-tafsil wa syarh wa dzalika fil hasyiyah. Kata-kata yang perlu dijelaskan yang terdapat di tengah-tengah perincian dan penjelasan, maka itu disebutkan di catatan kaki. Disebutkan di catatan kaki. Amma mustalahat al-bahth ar-ra'isah fatushrah fi sulbil kitab fi bidayati kulli babin wa mas'alatin. Adapun istilah-istilah dalam pembahasan utama, maka itu diterangkan di awal kitab, ya, di dalam kitab, di awalnya, di setiap bab atau setiap permasalahan. Ya, seperti di awal misalkan kitabut taharah. Ini kan pembahasan utamanya taharah. Apa makna taharah? Nah, itu dijelaskan di awal. Tapi kata-kata yang muncul di tengah pembahasan yang membutuhkan keterangan itu cukup diterangkan di catatan kaki. Baik. Yang kesembilan, al-istifadah min ba'dil kutubil mu'asirah fil fiqh. Mengambil faidah dari buku-buku kontemporer dalam bidang fikih. Jadi subhanallah, ini para ulama profesor doktor di bidang fikih, tapi mereka bukan mengarang sesuatu yang baru. Ini juga perlu kita tekankan. Para ulama yang menulis buku-buku agama itu bukan mengarang membuat sesuatu yang baru, tapi mereka hanyalah mengikuti para ulama terdahulu atau memudahkan apa yang disampaikan oleh para ulama yang lebih dulu dari mereka, atau bagaimana menyesuaikan penjelasan-penjelasan ulama terdahulu dengan kondisi kekinian. Jadi itulah hakikat ilmu agama. Kalau ada orang yang seakan dia baru menemukan sesuatu yang baru, maka ini berbahaya dalam agama. Itu patut kita waspadai. Jangan-jangan dia berbuat bid'ah di dalam agama. Iya. Jamaah sekalian, ini jalan selamat dalam belajar. Kita jangan berpendapat, kita jangan mengikuti kecuali sesuatu pertama berdasarkan dalil, yang kedua berdasarkan pemahaman-pemahaman para ulama yang telah mendahului kita. Jadi jangan kita melakukan sesuatu yang baru. Iya. Jadi di sini dijelaskan buku ini juga mengambil faidah dari sebagian buku-buku kontemporer dalam bidang fikih. Wa ahammuha, yang paling penting adalah kitab Asy-Syarhul Mumti' li Fadilati Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Ini subhanallah kitab yang luar biasa. Asy-Syarhul Mumti'. Setelah antum belajar kitab ini, bolehlah antum buka Asy-Syarhul Mumti' yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, terdiri dari 15 jilid. Dan dari judulnya kita dapat memahami buku ini. Judulnya apa? Asy-Syarhul Mumti', penjelasan yang menyenangkan. Ya, memang luar biasa kalau antum baca buku itu, insya Allah sangat menyenangkan atau memudahkan. Iya. Kurang lebih ada 15 jilid Asy-Syarhul Mumti'. Jadi buku ini banyak mengambil faidah dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Wal Mulakhas Al-Fiqhi. Begitu pula kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Kitab fikih juga ringkas, terdiri dari 2 jilid, disusun oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi buku ini mengambil banyak faidah dari 2 orang ulama besar di abad ini. Yang pertama Al-Faqih Ibnu Utsaimin, yang kedua Al-Allamah Saleh Al-Fauzan rahimahumullah ta'ala. Wa dzalika bil idafati ila al-masadir al-ummahat fil madhahibil arba'ah wa ghairiha. Dan juga tetap bersandar pada buku-buku induk pada madhab yang 4. Jadi buku ini juga sebenarnya berusaha untuk meringkas madhab yang 4. Mana yang sesuai dalil, itu yang diambil. Jadi tidak terikat pada satu madhab. Tidak terikat pada satu madhab. Iya.
tapi berusaha mengambil dari mazhab yang 4 mana yang sesuai dengan dalil. Wa ghairiha, dan juga mazhab yang lain. Contohnya dari kitab Al-Muhallah, Imam Ibnu Hazm, beliau bukan dari mazhab yang 4, atau Nailul Autar. Imam Asy-Syaukani, beliau juga bukan dari mazhab yang 4, tapi memiliki pendapat-pendapat fikih yang kuat karena disertai oleh dalil-dalil. Iya. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, ini bukan sebuah karya penemuan baru, tidak. Ini hanyalah usaha untuk memudahkan kita belajar dari pengajaran-pengajaran yang telah diberikan para ulama terdahulu, para ahli fikih terdahulu. Iya. Kemudian yang keempat, at-tanbih ala ba'dil umur allati yaqa'u fiha katsirun minan nas mimma yukhaliful kitab was sunnah as-sahihah. Peringatan dan nasihat terkait beberapa perkara yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah yang dilakukan oleh banyak orang. Jadi ini diantara metode penyusunan buku ini, ada peringatan khusus terkait masalah-masalah yang diselisihi oleh sebagian kaum muslimin dalam permasalahan tersebut terhadap kebenaran atau terhadap Al-Quran dan Sunnah. Wa bayanus shawab wal haq fi dzalik, dan penjelasan mana yang benar, pendapat yang kuat dalam permasalahan tersebut. Wa dzalika fil mawatin allati ra'ayna annal haja tad'u fiha ila dzalik, yaitu di beberapa tempat atau beberapa bab yang kami lihat ada kebutuhan atau perlu dijelaskan tentang penyelisihan tersebut. Kemudian yang ke-11, wada'na faharis tafsiliyah li mawdu'atil kitab wa masailihi fi nihayatil kitab wa dzalika tashilan 'alal muraji wal mutali' fihi. Kami juga membuat daftar isi secara detail atau secara terperinci. Daftar isinya terperinci yang mencakup tema-tema pembahasan dan masail-masailnya, permasalahan-permasalahannya di akhir kitab. Ya mungkin kalau ada yang punya terjemahannya itu dirubah di awal kitab, karena buku dalam bahasa Indonesia daftar isinya biasanya di awal kitab, kalau dalam bahasa Arab di akhir kitab. Wa dzalika tashilan 'alal muraji' wal mutali' fihi. Ini untuk memudahkan kita murajaah dan membaca kembali kitab ini. Jadi ini diantara faidah adanya daftar isi. Kita bisa memahami isi kitab secara global dengan melihat daftar isinya. Baik. Inilah jemaah sekalian 4 poin yang terkandung dalam muqaddimah. 3 dari muqaddimah Syekh Shalih Al-Syekh dan 1 dari muqaddimah penerbit. Sekarang kita mulai masuk pada isi kitab. At-Tamhid, pengantar. Kita belum masuk di bab awal, mungkin di pertemuan yang akan datang baru kita masuk di bab yang pertama. Tadi muqaddimah, sekarang At-Tamhid, pengantar. Wa yashtamilu ala nuqat at-taliyah, mencakup poin-poin pembahasan berikut. Jadi pengantar ini yang akan kita bahas ada 5 poin. Yang pertama, ta'riful fiqhi lugatan wastilahan. Definisi fikih secara bahasa maupun secara istilah. Ini yang pertama. Yang kedua, masadiruhu, sumber-sumber fikih, sumber-sumber ilmu fikih. Yang ketiga, maudu'uhu, tema pembahasannya. Apa sih tema pembahasan fikih secara keseluruhan? Ini dipahami dalam bab ini atau pengantar ini. Yang keempat, thamaratuhu, faidahnya, faidah belajar ilmu fikih. Yang kelima, fadluhu, keutamaannya. Inilah pengantar 5 poin untuk belajar ilmu fikih, maka ini 5 yang harus kita pahami. Ini pengantar untuk belajar ilmu fikih. Al-awwal, yang pertama adalah makna al-fikhi lugatan wastilahan. Makna fikih secara bahasa dan istilah. Apa sih itu fikih? Menurut bahasa dan istilah. Al-fikhu fil lughah al-fahmu. Fikih dalam bahasa Arab artinya adalah al-fahmu, pemahaman. Wa minhu qaulullahi ta'ala an qaumi Syu'aib.
Dan itu juga bisa dipetik dari firman Allah Azza wa Jalla tentang kaum Syuaib. Ketika mereka berkata, "Ma nafqahu katsiran mimma taqul, ma nafqahu katsiran mimma taqul." Kami tidak punya fikih, artinya kami tidak paham kebanyakan dari apa yang engkau ucapkan. Kami tidak paham banyak yang engkau ucapkan. Surat Hud ayat 91. Wa qawluhu azza wa jalla, dan juga firman Allah azza wa jalla, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Jadi makhluk langit dan bumi dan isinya itu bertasbih kepada Allah, tapi kita manusia tidak paham bagaimana cara mereka bertasbih. Surat Al-Isra ayat 44. Jadi makna bahasa fikih artinya adalah al-fahmu, pemahaman, juga disebutkan dalam surat Hud 91, Al-Isra 44. Tapi jemaah sekalian, sebagian ulama menjelaskan sebenarnya fikih secara bahasa lebih dalam maknanya daripada al-fahmu. Lebih dalam maknanya adalah al-fahmu. Betul, fikih itu al-fahmu, tapi dia lebih dalam, yaitu fahmul masail ad-daqiqah, fahmu masail ad-daqiqah, memahami permasalahan yang detail, yang lebih detail. Ya. Jadi itu makna fikih. Itu makna fikih. Jadi bukan sekedar paham, tapi memahami lebih detail. Atau dalam ungkapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sebagaimana dalam I'lam al-Muwaqqi'in, dalam kitab beliau I'lam al-Muwaqqi'in juz pertama halaman 218, beliau mengatakan, wal fiqhu akhassu minal fahmi. Fikih itu maknanya lebih khusus daripada al-faham, pemahaman. Jadi fikih lebih dalam daripada pemahaman. Wa huwa fahmu muradil mutakallim min kalamihi. Fikih itu adalah memahami apa yang diinginkan oleh orang yang berbicara dari pembicaraannya tersebut. Jadi bukan sekedar memahami artinya, tapi memahami apa yang dia inginkan. Memahami apa yang dia inginkan. Iya. Beliau berikan contoh, misalkan kalau ada orang kita tawarkan makanan. Ini secara bahasa ya. Ada orang kita tawarkan makanan. Lalu dia katakan, saya nggak makan malam. Mungkin dia mau diet. Ya, sudah nggak makan malam. Saya nggak makan malam. Iya. Kalau kita hanya pahami secara bahasa, mungkin kita akan mengatakan, orang ini tidak akan makan malam sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Tapi kalau kita pahami secara keinginannya, maka bisa jadi maksudnya adalah saya malam ini tidak makan malam. Mungkin besok dia makan malam. Ya, mungkin besok dia makan malam. Ya, jadi ini contoh penggunaannya dalam bahasa. Fikih itu lebih dalam, memahami sesuai keinginan orang yang berbicara. Sedangkan al-fahmu bisa dikatakan al-fahmu, pemahaman, walau sekedar dia memahami artinya secara bahasa. Walau dia sekedar memahami artinya secara bahasa. Adapun fikih harus memahami sesuai dengan keinginan orang yang berbicara tersebut. Baik. Ini pembahasan makna fikih secara bahasa. Adapun secara istilah, qalu wal fiqhu fil istilah, adapun fikih dalam istilah, al ilmu bil ahkami syar'iyyah al amaliyah al muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amalan, yang diambil atau dipetik dari dalil-dalilnya secara terperinci. Saya ulangi, ilmu fikih menurut syariat adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum syariat, al-amaliyah, yang bersifat amalan,
al-muktasabah, yang dipetik atau diambil, min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya secara terperinci, dari dalil-dalil fikih secara terperinci. Baik, jemaah sekalian, untuk menjelaskan definisi ini ada 5 poin yang perlu kita perhatikan. Untuk menjelaskan definisi ini ada 5 poin yang perlu kita perhatikan. Poin yang pertama, al-ilmu. Fikih itu adalah ilmu. Maka ulama mengatakan ini mencakup ilmu yang sampai tingkat yakin ataupun sekedar ghalabatul dzan, persangkaan yang kuat. Sekedar persangkaan yang kuat. Karena banyak pembahasan fikih mungkin kita tidak sampai tingkat yakin, tapi punya persangkaan yang kuat, maka itu sudah tercakup dalam makna ilmu. Beda dengan umumnya permasalahan akidah, itu sampai tingkat yakin. Ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ilmu tentang al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Apa itu hukum-hukum syariat? Hukum-hukum yang dipetik dari syariat, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, seperti hukum wajib, hukum haram, dan seterusnya. Maka ini yang disebut hukum syariat. Oleh karena itu, tidak termasuk permasalahan fikih al-ahkam al-aqliyah, hukum akal. Contohnya apa? Kita mengetahui bahwa al-kull akbar minal juz'i, keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Itu namanya hukum akal. Itu bukan hukum syariat, itu hukum akal. Jadi itu pembahasan kita, bahwa keseluruhan lebih besar atau lebih banyak daripada sebagian. Begitu pula tidak termasuk pembahasan fikih al-ahkam al-adiyah, hukum-hukum adat. Hukum-hukum adat atau kebiasaan kita. Misalkan biasanya jam 12 misalkan siang matahari makin panas. Itu kita ketahui dari kebiasaan saja. Maka itu tidak termasuk dalam pembahasan fikih. Baik, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, al-amaliyah. Hukum-hukum fikih itu membahas tentang amaliyah. Maksud amaliyah di sini seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Yang tidak termasuk amaliyah di sini maksudnya apa? Akidah. Jadi maksud amaliyah bukan membahas akidah. Tapi jemaah sekalian, perlu saya ingatkan, ini makna fikih menurut istilah. Yang dibahas adalah hukum-hukum amalan. Apakah ucapan lisan atau anggota tubuh. Bukan akidah, bukan pembahasan keyakinan. Ini menurut istilah fikih. Tapi kalau menurut istilah syariat, kalau kita dapatkan di dalam hadis misalkan kata fikih, maka itu sudah mencakup seluruh ajaran agama. Angkat kitabnya, akhi, jangan taruh di lantai. Ya, taruh situ kitabnya. Baik, taruh di atas. Jangan taruh di lantai. Ya. Jadi makna fikih dalam syariat, dalam hadis atau dalam ungkapan ulama salaf, kalau ulama salaf menyebut fikih, fikih dalam agama misalkan, al-fiqhu fid din, fikih dalam agama, itu maknanya mencakup seluruh ajaran agama. Bahkan akidah itulah fikih yang paling tinggi. Makanya para ulama dahulu menulis buku akidah dengan judul Al-Fiqhul Akbar, fikih yang terbesar. Fikih yang terbesar. Hanya saja dalam istilah para ulama kemudian, maka yang dimaksud dengan fikih membahas amaliyah seperti sholat, puasa, zakat. Adapun membahas tentang akidah, ya dalam ilmu akidah. Dalam ilmu akidah. Baik.
Jadi harus kita bedakan di sini fikih menurut istilah dalam disiplin ilmu fikih dan fikih menurut syariat atau menurut nas-nas syariat. Ini harus dibedakan. Fikih menurut nas-nas syariat mencakup seluruh ajaran Islam, terutama akidah. Tapi fikih dalam disiplin ilmu fikih maksudnya amalan-amalan, bukan keyakinan. Baik. Kemudian poin yang keempat, al-muktasabah, yang dipetik. Artinya adalah al-mustanbatah, yang diistimbat dari dalil-dalil syar'i. Dan ini ada disiplin ilmunya, tidak dibahas, tidak setiap orang bisa membahasnya atau bisa memetiknya. Tapi orang yang sudah memahami bagaimana cara berdalil, dan itu dipelajari dalam usulul fiqh, bagaimana cara berdalil. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, min adillatiha at-tafsiliha, yang dipetik dari dalil-dalilnya secara terperinci. Dari dalil-dalil secara terperinci. Apa maknanya dari dalil-dalil secara terperinci? Artinya, setiap permasalahan disertai dalil. Itu ilmu fikih. Itu kalau kita belajar fikih, setiap permasalahan yang kita pelajari hendaklah disertai dalil. Dalil-dalilnya terperinci. Beda dengan pembahasan usulul fiqh. Kalau usulul fiqh itu dalil-dalilnya ijmaliyah, secara global. Dalil-dalil global. Contohnya muncul kaidah yang kemudian menjadi dalil. Dalil global. Al-amru lil wujub. Perintah menunjukkan hukumnya wajib. An-nahyu lit tahrim. Larangan menunjukkan hukumnya haram. Di mana dibahas itu? Dalam usulul fiqh, bukan dalam fikih. Ya. Itu disebut kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah atau dalil global. Al-adillah al-ijmaliyah. Dalil-dalil yang sifatnya global. Iya. Jadi yang dibahas dalam fikih adalah dalil-dalil terperinci. Iya. Baik, inilah jemaah sekalian penjelasan definisi fikih dalam 5 poin. Penjelasan definisi fikih dalam 5 poin. Kemudian kita masuk permasalahan yang kedua dari pengantar mempelajari ilmu fikih. Masadirul fikhi al-asasiyah. Sumber-sumber asasi untuk belajar fikih. Apa sumber-sumber utamanya? Sumber-sumber utamanya ada 4. Al-Quranul Karim, As-Sunnah Al-Mutahharah, sunnah yang mulia, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Inilah jemaah sekalian 4 sumber utama. 4 sumber utama dalam belajar fikih. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Walaupun pada dasarnya yang menjadi sumber fikih hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran dan Sunnah itu sendiri menyuruh kita mengikuti ijma' dan qiyas. Jadi pada hakikatnya 2 yang terakhir itu, ijma' dan qiyas, adalah bagian dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Makanya akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Dalil mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu tentu tidak samar lagi bagi kita. Inilah yang Allah perintahkan kepada kita, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan ini termasuk wasiat Nabi SAW dalam hadis yang masyhur. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyhi SAW. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini bermakna, kalau kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, lalu kita ambil dari selainnya untuk berdalil atau belajar fikih darinya, maka itu penyebab kita tersesat. Jadi hati-hati. Maka
inilah yang diperintahkan di dalam syariat, mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu jemaah sekalian, syariat tidaklah menyuruh kita, tidaklah mewajibkan kita untuk mengikuti madhab. Ini perlu diluruskan, karena sebagian orang mewajibkan harus bermadhab, dan itu juga sebenarnya menyelisih ijma'. Ulama 4 mazhab itu sendiri telah sepakat tidak wajib mengikuti mereka. Makanya kalau antum belajar dalam mazhab-mazhab fikih itu banyak sekali murid-murid menyelisihi gurunya dalam banyak pendapat. Jangankan murid-murid belakangan, murid-murid langsungnya saja para imam mazhab tersebut tidak sedikit menyelisihi gurunya. Imam Syafi'i misalkan, beliau punya banyak murid-murid. Murid-murid langsung beliau itu tidak segan menyelisihi gurunya, kalau mereka pandang gurunya salah. Kenapa mereka berani menyelisihi gurunya? Karena itu juga pesan gurunya sendiri. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza shahal hadits fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Kalau hadis itu sahih, itulah madhabku. Jadi maksud Imam Syafi'i, wahai muridku, kalau kamu dapati apa yang aku ajarkan bertentangan dengan hadis sahih, tinggalkan pendapatku, ikuti hadis sahih tersebut. Subhanallah jemaah sekalian, ini sekaligus juga menunjukkan tawadhu'nya para ulama besar. Mereka walaupun ilmunya luas, mereka menyadari mereka masih manusia biasa yang mungkin salah. Jadi para ulama mazhab itu sendiri menyuruh kita mengikuti dalil, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bukan mengikuti mereka. Kalau antum ingin mendapatkan keterangan dari ulama, terutama imamnya, imam 4 mazhab ini, bacalah Muqaddimah Sifat Salat Nabi SAW yang disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau sebelum menyebutkan tentang sifat solat Nabi SAW, beliau sebutkan dulu nasihat 4 imam, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, kepada murid-muridnya dan semua pengikutnya untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ragu, tidak segan meninggalkan pendapat mereka kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini pesan semua 4 imam. Makanya murid-murid langsung mereka banyak menyelisihi gurunya. Banyak menyelisihi gurunya. Ya, begitu pula ulama-ulama yang datang setelahnya menyelisihi pendapat gurunya atau pendapat mazhabnya. Kenapa? Karena mereka dapatkan ayat atau hadis yang menurut mereka itulah yang menjadi dalil dalam permasalahan tersebut. Iya. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini yang diperintahkan kepada kita, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengannya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini tidak diragukan lagi. Adapun mengikuti ijma' dan qiyas, sebagaimana saya katakan tadi, pada hakikatnya ini bagian dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia bukan dalil yang berdiri sendiri sebenarnya. Mengikuti ijma' dan qiyas pada hakikatnya bagian dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja jemaah sekalian, para ulama telah menyusun buku-buku khusus yang menyebutkan adanya ijma' di situ. Seperti Al-Ijma' karya Ibnul Munzir atau Maratibul Ijma' karya Ibnu Hazm, itu untuk membantu kita. Walaupun terkadang sebagian ulama menyebut ijma', tapi setelah diteliti lagi ternyata bukan ijma'. Bukan ijma'. Lalu apa itu ijma'? Ijma' itu adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Kesepakatan para ulama mujtahid umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam setelah kematian beliau atas suatu hukum syar'i. Ini definisi ijma'. Jadi kalau ulama sepakat itu namanya ijma'. Dan itu sudah pasti benar. Tidak mungkin salah. Asal betul ulama sepakat.
Sekali lagi, karena ada sebagian yang diklaim ijma, ternyata bukan ijma. Kalau terbukti itu adalah ijma, maka itu adalah dalil. Kenapa dia menjadi dalil? Karena Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita mengikuti ijma. Contohnya dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, setelah jelas hidayah baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami jadikan dia berkuasa atau meliputi kekuasaannya, meliputi kesesatannya tersebut, dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kami biarkan dia sesat dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Surat An-Nisa ayat ke-115. Jadi ayat ini memberi ancaman keras. Dua ancamannya. Yang pertama, Allah biarkan dia sesat karena dia memilih jalan kesesatan. Yang kedua, Allah masukkan dia ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Nah, siapa yang diancam? Orang yang melakukan dua hal. Yang pertama, menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya. Menentang Rasul mencakup dia menentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dua-duanya dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Nah, jemaah sekalian, mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman itu ditafsirkan para ulama mufassirin adalah menyelisihi ijma. Menyelisihi ijma. Iya, terutama ijma'nya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama ijma'nya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini diantara dalil larangan menyelisihi ijma'. Juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yajma'u ummati 'alad dhalalah." Innallaha la yajma'u ummati 'alad dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku sepakat di atas kesesatan. Jadi kalau umat sudah sepakat, ulama telah sepakat, maka itu sudah pasti benar, tidak mungkin salah. Yang menyelisihinya pasti salah. Sebagai contoh jemaah sekalian, ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Salat 5 waktu hukumnya wajib. Kalau ada orang misalkan mengatakan yang maghrib sunnah, sisanya wajib, dia pasti salah, dia nggak mungkin benar. Dia tidak mungkin benar. Dan dalam belajar fikih, mengetahui ada ijma di situ penting sekali. Kenapa? Karena kalau sudah ada ijma, nggak boleh lagi kita menyelisihi. Atau sudah ada ijma sebelumnya, lalu kita dengar ada ulama belakangan berpendapat beda, nggak boleh kita ikut ulama tersebut. Dia pasti salah, dia nggak mungkin benar. Tapi kalau dia seorang ulama, tentu dia mendapatkan uzur. Karena ulama itu, kalau dia menyelisih ijma, itu pasti tidak sengaja. Kalau dia betul-betul ulama. Kalau dia betul-betul ulama. Mungkin dia belum tahu ada ijma di situ. Ada ijma dalam permasalahan tersebut. Iya. Apalagi orang yang sebenarnya bukan ulama. Orang jahil, orang bodoh. Hanya kebetulan dia bergelar profesor doktor dalam bidang ilmu keislaman. Dari mana dia dapatkan? Dari Leiden, Belanda. Atau dari Kanada, dari Amerika. Itu bukan ulama, itu orang-orang perusak umat. Yaitu maksud saya orang-orang yang bergelar profesor doktor dalam bidang ilmu keislaman dan berpaham liberal. Itu bukan ulama, itu para perusak umat. Contoh, jemaah sekalian, mereka yang kemarin heboh buat disertasi, ya, jadi disertasi doktor. Ini kan sebenarnya penelitian fikih yang bergengsi sebenarnya. Disertasi doktor yang harusnya bermanfaat bagi kaum muslimin, tapi hasilnya malah menyesatkan umat. Apa hasilnya? Zina ada yang halal, yang penting sama-sama suka dan gak ketahuan orang. Itu hasilnya. Ini jelas-jelas menyelisih ijma. Bukan hanya ijma ulama, ijma seluruh kaum muslimin dan ijma para pezina sekalipun.
Ya. Karena para pezina kaum muslimin paham itu haram. Pelacur-pelacur paham itu hukumnya haram. Jadi nggak masuk akal kalau ada orang belajar Islam lalu menyatakan ada zina yang halal. Nah, ternyata setelah dicari tahu, dari mana dia dapat? Pendapat orang belakangan, bukan ulama. Tapi mereka sebut pemikir Islam supaya keren. Padahal orang yang berpaham komunis, sosialis, Marxis, namanya M. Shahrur, berasal dari Suriah, pernah belajar di Rusia. Jadi dari pemahaman M. Shahrur untuk menyelisih ijma. Mereka gunakan pemahaman M. Shahrur untuk menyelisih ijma ulama. Jadi ini jemaah sekalian pentingnya memahami hakikat ijma. Kalau ulama sudah ijma, sudah sepakat, itu sudah pasti benar, nggak mungkin salah. Dan tidak ada ruang lagi untuk berselisih di situ. Nggak boleh sama sekali. Iya. Baik. Adapun kias, apa itu kias? Kias itu maknanya adalah taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Menyamakan permasalahan cabang dengan asalnya di dalam hukum karena adanya sebab yang sama antara keduanya. Saya ulangi, kias itu adalah menyamakan permasalahan cabang dengan asalnya dalam hukumnya karena adanya sebab yang sama antara keduanya. Contohnya gimana? Contohnya sangat banyak ya. Dalam permasalahan fikih, kias ini sangat banyak. Contoh yang mungkin masyhur, riba dalam tukar menukar uang. Riba dalam tukar menukar uang. Iya. Sebenarnya kan uang kita, uang kertas itu nggak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula uang elektronik. Uang elektronik tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Al-dhahab bil-dhahab, wal-fiddah bil-fiddah. Emas dengan emas, perak dengan perak. Apa syaratnya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mithlan bimithlin, yadan biyadin. Harus sama dengan sama, tangan dengan tangan. Maksudnya apa? Kalau menukar emas dengan emas, misalkan emas batangan 10 gram, kemudian emas dalam bentuk lain harus 10 gram juga, sama dengan sama. Begitu pula perak, sama dengan sama. Kemudian tangan dengan tangan, maksudnya apa? Cash, nggak boleh kredit. Di dalam satu majelis, nggak boleh mereka berpisah sebelum selesai transaksi. Jadi ini hukum penukaran emas dengan emas, perak dengan perak. Nah, para ulama kemudian mengkiaskan uang yang kita gunakan sekarang dengan emas dan perak. Jadi kalau kita misalkan mau tukar uang kertas dengan uang elektronik. Uang kertas dengan uang elektronik. Ya. Ya, GoPay misalkan. Yang kita tukarkan apa? Rupiah dengan rupiah. Maka dua syarat ini harus terpenuhi. Sama dengan sama, tangan dengan tangan. Jadi kalau uang rupiah kita dalam bentuk kertas 100.000, maka uang elektronik juga harus 100.000. Nggak boleh beda. Dan harus selesai transaksi sebelum kita berpisah. Ini kan tidak ada dalilnya sebenarnya, tapi dikiaskan kepada emas dan perak. Karena emas dan perak di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah harta yang bernilai yang dijadikan alat tukar. Begitu pula uang kita di zaman sekarang. Iya. Jadi ini contoh kias. Pembahasan tentang kias dan ijma tentunya di pembahasan usulul fiqh. Iya. Tapi dalam praktik-praktiknya insya Allah Ta'ala ada dalam pembahasan kitab ini. Nah, apa dalil kias? Dalilnya sangat banyak. Di antaranya
Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kias. Jadi dalil kias adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menggunakan kias. Datang seseorang kepada beliau seraya berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin. Afa aqdihi anha?" Ya Allah, sesungguhnya ibuku wafat dalam keadaan punya hutang puasa sebulan. Apakah aku harus membayar qada atau melakukan qada puasa untuk ibuku? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana ala ummika daynun, akunta qadiyahu anha?" Qala na'am. Qala fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Seandainya ibumu punya hutang kepada orang, apakah akan kamu bayar hutangnya? Kata sahabat tersebut, iya tentu. Kalau ibuku wafat masih punya hutang kepada orang, tentu aku akan bayar hutangnya. Maka Nabi SAW mengatakan, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Maka hutang kepada Allah lebih berhak, lebih pantas untuk dibayarkan. Jadi hadis ini menunjukkan Nabi SAW mengkiaskan hutang kita kepada manusia saja kita bayar, apalagi hutang kepada Allah, tentu harus kita bayar juga. Ini namanya kias. Ya. Dan ulama sebenarnya juga sampai pada kata sepakat. Penggunaan kias itu ijma, kecuali mazhab Zahiriyah. Mereka mengatakan ijma bukan dalil, tapi dalam praktek mereka sendiri, mereka gunakan ijma. Afwan, kias bukan dalil. Mazhab Zahiriyah mengatakan, kias bukan dalil, tapi dalam praktek mereka sendiri, mereka menggunakan kias tanpa mereka sadari. Jadi, ulama 4 mazhab dan yang lainnya, selain Zahiriyah, itu sampai pada kata sepakat, bahwa kias adalah sumber hukum fikih. Kias adalah dalil. Kecuali Zahiriyah, mereka mengatakan kias bukan dalil, namun dalam praktek mereka, maka mereka tetap menggunakan kias. Jadi inilah jemaah sekalian penjelasan singkat tentang 4 masadir atau sumber ilmu fikih. Al-Quran, sunnah, ijma, dan kias. Baik, bagaimana prakteknya berdalil dengan Al-Quran, sunnah, ijma, dan kias, insyaallah ta'ala kita pelajari di pembahasan isi buku. Kemudian pengantar yang ketiga. Yang ketiga kan? Maudu'ul fikhi, tema pembahasan fikih. Apa sih yang dibahas dalam ilmu fikih itu? Maudu'ul fikhi af'alul mukallafin minal ibadi ala nahwi amin syamil. Tema pembahasan fikih adalah af'alul mukallafin minal ibadi ala nahwi amin wa syamil. Perbuatan para hamba yang mukallaf secara umum dan menyeluruh. Maksudnya apa jemaah sekalian? Tema pembahasan fikih yang dibahas adalah amalan-amalan al-mukallaf, para hamba yang mukallaf. Siapa hamba yang mukallaf itu? Mencakup manusia dan jin. Sebagaimana juga dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tidak mencakup hewan, tidak mencakup tumbuhan, tidak mencakup malaikat. Hanya manusia dan jin. Iya. Manusia dan jin yang bagaimana? Yang berakal, yang sudah balik, serta muslim. Ini yang disebut mukallaf. Berakal, balik, dan muslim. Tapi jamaah sekalian, maksudnya di sini secara aglabiyah. Apa arti aglabiyah? Secara
dominannya, yang lebih dominan. Kenapa kita katakan yang lebih dominan? Karena hukum fikih juga membahas orang gila yang gak berakal. Hukum fikih juga membahas anak kecil yang belum balik. Hukum fikih juga membahas tentang orang kafir. Namun yang paling banyak, yang lebih dominan dalam pembahasan fikih berbicara tentang hukum orang yang mukallaf, berakal balik muslim. Namun ada sedikit pembahasan tentang orang gila, ya contohnya harta orang gila. Walaupun dia gila, kalau dia punya harta yang sudah mencukupi untuk zakat, wajib dikeluarkan zakatnya. Iya. Begitu pula anak yang masih kecil, jika dia punya harta dikeluarkan zakatnya. Begitu pula hukum-hukum terkait non-muslim ada dalam fikih. Baik. Ala nahwin amin wa syamil, dalam bentuk, artinya apa? Semua permasalahan hidup kita dibahas dalam fikih. Dan ini menunjukkan keistimewaan syariat Islam. Agama yang lengkap, yang sempurna. Sebagaimana Allah tegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kesempurnakan untukmu agamamu. Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Walaupun ada yang sifatnya global, ada yang terperinci. Itulah sebabnya kita belajar fikih. Bukan sekedar mempelajari ayat dan hadisnya, tapi harus pelajari apa fikihnya. Karena kalau ayat dan hadis saja, kita nggak akan paham. Ada permasalahan-permasalahan kontemporer misalkan, bagaimana Islam mengaturnya. Maka disitulah kita belajar fikih. Seperti contoh tadi kias, ada kias dalam fikih. Kalau kita hanya belajar hadisnya tentang riba, penukaran emas dan perak, itu saja yang kita pelajari. Kita tidak pelajari kiasnya kepada uang kita di masa sekarang, berarti kita katakan nggak ada hukumnya dong uang kita di masa sekarang dalam fikih. Padahal ada, cuman kita nggak ngerti bagaimana cara mendapatkan hukumnya. Jadi ini pentingnya belajar fikih. Jadi semua permasalahan hidup kita ada dalam fikih. Karena Allah menurunkan agama ini untuk semua sisi kehidupan kita menjadi baik. Fahuwa yatanawalu ila qatil insan ma'a rabbihi wa ma'a nafsihi wa ma'a mujtama'ihi. Maka pembahasan fikih mencakup hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, bagaimana adab-adabnya secara pribadi, dan hubungan dengan orang lain. Jadi mencakup hubungan kepada semuanya. Wa yatanawalul ahkam al-amaliyah, dan mencakup pembahasan hukum-hukum amaliyah, wa mayasduru anil mukallaf, serta apa yang dilakukan oleh al-mukallaf, orang yang mukallaf tadi, min aqwalin wa af'alin wa uqudin wa tasarrufat. Apakah itu berupa ucapan, perbuatan, akad-akad, dan tindakan-tindakan. Wa hiya ala nau'ain. Dan kalau kita globalkan secara garis besar, fikih itu mencakup dua pembahasan saja. Ini kalau kita ringkaskan, kita globalkan. Fikih itu ada dua pembahasan. Al-awwal, ahkamul ibadat. Yang pertama adalah hukum-hukum ibadat. Min salatin wa siyamin wa hajjin wa nahwiha. Seperti salat, puasa, haji, dan lain-lain. Ini yang pertama. Hukum-hukum ibadah. Ats-tsani, yang kedua adalah ahkamul muamalat. Ahkam al-muamalat. Hukum-hukum muamalat. Min uqudin wa tasarrufatin wa uqubatin wa jinayatin wa domanatin wa ghairiha. Seperti akad-akad, tindakan-tindakan, hukuman-hukuman tentang kriminalitas, tentang jaminan-jaminan atau kafarat, ya, hukum-hukum denda-denda, dan selain itu. Mimma yuqsadu bihi tanzimu ilaqatin nas ba'dihim ma'a ba'din. Yang dimaksudkan dengannya mengatur hubungan manusia antara satu dengan yang lainnya supaya teratur, terarah, dan tidak kacau balau. Jadi semua permasalahan di antara manusia itu diatur dalam hukum muamalat. Wa hadhil ahkam yumkinu hasruha fi ma yali.
Dan hukum-hukum muamalat itu bisa kita ringkas dalam 5 poin. Jadi hukum muamalat bisa kita ringkas dalam 5 poin. Yang pertama, ahkamul usrah min bada'i taqwiniha ayatiha. Hukum-hukum berkeluarga, dari mulai berkeluarga sampai akhirnya. Wa tashmalu ahkamaz zawaj wat talaq wan nasab wan nafaqah wal mirath wa nahwiha, yang mencakup hukum-hukum pernikahan, cerai, nasab anak, nafkah, waris dan lain-lain. Ini yang pertama, hukum-hukum keluarga. Pernikahan, cerai dan lain-lain. Sampai masalah waris, sampai orang itu wafat, bagaimana harta warisannya. Yang kedua, ahkamul muamalat al-maliyah al-madaniyah. Hukum-hukum harta sipil, wahiyal muta'alliqa bi muamalatil afrad wa mubadalatihim, yang mencakup muamalah, transaksi-transaksi pribadi atau individu-individu dan pertukaran di antara mereka. Min bai'in wa ijaratin wa syarikatin wa nahwiha. Contohnya jual beli, sewa menyewa, korporasi kerjasama dan yang semisalnya. Ya, seperti mudharabah dan lain-lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-ahkam al-jinaiyah. Hukum-hukum jinayah, yaitu hukuman terhadap tindak kriminal. Wahiyallati tata'allaqu bima yasduru anil mukallaf min jaraim wa ta'addiyat wa ma yastahiquhu 'alaiha min uqubat, yang mencakup pembahasan tentang kriminal yang dilakukan, perbuatan kriminal yang dilakukan oleh mukallaf atau pelanggaran hak orang dan hukuman yang pantas baginya. Itu dibahas detail di dalam permasalahan fikih. Yang keempat, ahkamul murafaat wal qada, hukum-hukum perdata dan peradilan. Hukum-hukum perdata dan peradilan. Wahiyal muta'alliqatu bil qada fil khusumat wad da'wa wa turukul itsbat wa nahwiha. Wa turukil itsbat wa nahwiha. Dan ini mencakup peradilan dalam perselisihan, dan apabila ada laporan-laporan atau aduan-aduan, serta bagaimana cara menetapkan hukumnya. Ya, bagaimana hakim diajarkan dalam fikih untuk menjadi qadi, untuk menjadi hakim. Jadi insyaallah antum selesai belajar kitab ini sudah bisa jadi hakim di peradilan agama. Pelajaran cakupan yang kelima, al-ahkam ad-duwaliyah. Al-ahkam ad-duwaliyah, hukum-hukum internasional, hukum-hukum antar negara. Jadi ini dipelajari juga dalam fikih. Dan antum selesai belajar kitab ini bisa jadi diplomat atau jadi dubes. Wahiyallati tata'allaqu bitanzimi ilaqatid daulah al-islamiyah bi ghairiha minad duwal fis silmi wal harb, yang mencakup pembahasan bagaimana mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara non-muslim, baik dalam masalah dalam kondisi damai maupun dalam kondisi perang. Wa ilaqati ghairil muslimin al-muwatinina bid-daulah, begitu pula mengatur hubungan non-muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin. Wa tashmalu al-jihad wal muahadat, dan juga mencakup pembahasan tentang jihad dan perjanjian-perjanjian damai. Ini ada fikihnya. Jihad itu adalah sebuah kitab yang di bawahnya ada banyak bab. Kalau kita nggak belajar, ini jadi teroris. Karena nggak belajar fikihnya. Dia tahu keutamaannya saja. Berjihad mati syahid, dijemput bidadari, langsung dia pingin berjihad. Dia tidak pelajari lagi hukum-hukum fikihnya. Maka jadi teroris. Baik. Inilah 5 cakupan pembahasan fikih muamalah. Jadi intinya adalah mencakup semua urusan agama. Semua urusan agama dan dunia kaum muslimin diatur dalam Islam, dalam ilmu fikih. Ya. Kemudian pengantar yang keempat, samaratu ilmil fikih. Faidah mempelajari ilmu fikih. Apa faidahnya? Ma'rifatul fiqhi wal amal bihi. Dengan mempelajari ilmu fikih, maka kita akan mengenal fikih
dan dapat mengamalkannya. Tusmiru salahal mukallaf, yang dengan itu akan berfaidah, menjadi baik, menjadi soleh seorang mukallaf itu, seorang hamba yang telah mukallaf, dia muslim balik akil. Wasihata ibadatihi, dan ibadahnya menjadi benar. Wastiqamata sulukihi, dan akhlaknya menjadi lurus. Ini faidah belajar ilmu fikih, agar kita bisa amalkan sehingga kita menjadi orang soleh, ibadah kita benar, akhlak kita lurus. Dan jemaah sekalian, ini adalah syarat untuk kita berjumpa dengan Allah agar dirahmati oleh Allah, yaitu ibadah kita harus benar. Ibadah kita harus benar itu bagaimana? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Jemaah sekalian, tinggal 5 menit lagi ya waktu zuhur. Ini pembahasan pengantar, tinggal 2 poin lagi baru kita masuk pada kitab Thaharah. Insyaallah taala kita gabungkan pembahasan pengantar dengan pembahasan pekan depan, sekaligus kita masuk pada kitab yang pertama, yaitu kitab Thaharah, dan menjawab pertanyaan yang masuk hari ini. Mohon maaf tidak bisa dijawab karena tidak lama lagi masuk waktu zuhur. Inilah yang bisa kita pelajari saat ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.